An Umar dari Umar radhiya semoga meridai siapa Allahu Allah anhu padanya pada Umar. Aidan juga. Aidan ini aful mutlak ya. Qala berkata siapa Umar bainama ketika nahnu adapun kami julusun adalah duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin di suatu hari. Daraf. Ittala'a tiba-tiba datang. Ittala'a tiba-tiba datang. Alaina pada kami siapa rajulun seorang laki-laki syadidu bayadis thiyabi sangatnya putihnya baju. Sangat putih bajunya. Ya, aslinya kan gitu. Ini kan jadi apa namanya? Mudhof, kemudian mudhof ilaih juga jadi mudhof, kemudian thiyabi jadi mudhof ilaih. Biasanya kan sangatnya putihnya bajunya. Intinya yang sangat putih bajunya atau pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ri yang sangat hitam rambutnya. Itu aja enak. Bajunya putih atau pakaiannya putih, rambutnya hitam. La yura tidak terlihat atau tidak tampak alaihi atasnya apa atharus safari bekas perjalanan. Kasafar wala ya'rifuhu dan tidak mengenali akan dia minna di antara kami siapa ahadun seorang pun. Artinya gini, bala ya'rifu ahadun minna. Tidak mengenalinya dia punya kembali ke rajul tadi minna di antara kami ahadun. Seorang pun. Apa tadi ahadun? Seorang pun ya. Fa'ilnya nih ahadun. Hatta jalasa sehingga duduk siapa? Dia rajul ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada lalu menyandarkan siapa dia rajul rukbataihi akan kedua lututnya rukbah ila rukbataihi pada kedua lututnya Rasul Nabi. Rukbataihi dhamir hak yang pertama itu rajul, kemudian yang kedua rukbataihi ila rukbataihi dhamir haknya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a dan meletakkan siapa dia rajul kaffaihi akan kedua telapak tangannya rajul ala fakhidaihi di atas kedua pahanya Rasul. Jadi dua tangannya seseorang itu di atas pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai sini dulu. Ini dari sahabat Umar radhiyallahu anhu ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tentang sekilas biografi beliau, bahwa termasuk julukannya adalah Al-Faruq juga dulu sebelum Al-Faruq juga ada sebutan Abu Hafs juga, dan beliau adalah pertama kali khalifah yang dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Abu Hafs itu artinya apa? Nah, bapaknya singa, ayahnya singa. Hafs itu singa. Saking ganasnya, saking sangarnya. Kalau di film itu mungkin kayak naik preman pensiun ada Kang Mus itu loh. Itu kan ini kecil loh, tapi sangar. Tapi kalau Umar ini tinggi badannya, gede tinggi.
Sampai diceritakan itu kan ketika naik kuda kakinya krengseh sampai ke tanah kakinya. Saking tingginya Umar bin Khattab. Udah tinggi, gede, peker. Di Indonesia siapa yang kayak gitu? Mungkin ada ya. Kalau Bang Kris kan pendek, tapi keker. Kris tahu tuh? Gelut nggak pernah kalah. DM misalnya. Ini ada kan? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diceritakan ketika para sahabat duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini emang sudah menjadi kebiasaan sahabat ketika bersama Rasulullah sering duduk-duduk ngobrol, ya bahas masalah ilmu, kemudian kadang juga bahas tentang mimpi juga pernah. Ketika habis selesai sholat, kadang juga ada sahabat yang kemudian menceritakan mimpinya supaya ditakwilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering mereka emang duduk bersama Rasulullah ngobrol-ngobrol. Nah, ceritakan di sini ketika suatu saat sedang duduk bersama Rasulullah, mereka mengelilingi kayak gini, ibaratnya seperti ini, ngobrol kayak gini. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Laki-laki ini unik. Dia pakaiannya putih, rambutnya hitam. Dan dari sahabat itu tidak ada yang kenal satupun. Tidak ada yang kenal satupun. Dan tidak ada bekas kalau dia bepergian. Kalau zaman dulu itu kan memang kalau bepergian kan di tengah padang pasir, perjalanan lama. Kalau bepergian mesti ada tanda-tandanya. Bajunya berdebu, rambutnya kusut, kelihatan. Tapi ini aneh, datang nggak ada yang kenal itu siapa, tapi bajunya kok masih bersih, kayak biji setrika ya. Rambutnya pun juga hitam, nggak ada bekas debu-debu yang menempel, nggak kunyel, nggak kayak siapa ini. Guys, pokoknya perfect gitu, sempurna gitu. Apa ini? Gak ada yang tahu. Tiba-tiba laki-laki ini ketika datang langsung dekat pada Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba langsung fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia menyandarkan kedua lututnya di kedua lutut Rasulullah, nempel gitu. Bersimpuh. Nyala duduk yang contohnya gimana? Ini kan sila yang simpuh gitu. Nah, langsung di depannya Rasulullah. Tak. Wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan dua tangannya di atas kedua pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun juga terkejut. Siapa ini? Datang langsung duduk, nggak ada yang kenal. Dan Rasulullah pun juga santai. Padahal pemimpin umat Islam pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin di negara gitu ya, presiden gitu ya. Tiba-tiba ada orang awam, orang yang nggak dikenal datang langsung duduk, mesti langsung bodyguardnya langsung nangkep. Ini nggak pernah sempat nggak? Karena saking tawakalnya juga kuat, santai Rasulullah. Ketika sudah posisi seperti itu, duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah, kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah. Tiba-tiba waqala, dan dia berkata, siapa rajul, ya Muhammad, wahai Muhammad. Wah, apalagi ini tiba-tiba langsung ya Muhammad. Tidak pakai nabi, tidak ada sebutan nabi, nggak ada penghormatan, nggak ya Rasulullah, tapi tiba-tiba ya Muhammad. Biasanya kalau orang yang di zaman dulu, zaman sahabat, ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah langsung mengucapkan ya Muhammad, itu orang Arab Badui, orang pelosok. Dan ketika orang pelosok datang itu kan otomatis penampilannya itu sudah kelihatan lusuh,
pakainya sudah lusuh, rambutnya mesti sudah acak-acakan mungkin, misalnya banyak debunya, tapi ini enggak, mengherankan. Oh, ya Muhammad, keheranan lagi nih. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, beritahukanlah siapa engkau akan saya, anil Islam, tentang Islam. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, adapun Islam itu antasyhada adalah bersaksi siapa engkau, alla ilaha, akan bahwa, atau ini jadi maf'ul ya nanti, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusannya Allah. Wa tuqimas sholata, wa tuqima, dan mendirikan siapa kamu engkau as-sholata, akan sholat. Wa tu'tiya, dan menunaikan siapa kamu az-zakata, akan zakat. Wa tasuma, dan berpuasa siapa kamu Ramadana, akan puasa Ramadan. Wa tahujja, dan berhaji siapa kamu al-baita, ke Baitullah, in istata'ta, jika mampu siapa kamu ilaihi, padanya, pada Baitullah, sabilan, pada perjalanannya, mampu jalannya. Jadi maf'ul ini. Qala, berkata siapa rajul tadi, sodakta, benar siapa engkau, engkau benar. Fa'ajibna, lalu heran siapa kami, lahu, padanya, pada rajul, yas'aluhu, bertanya siapa dia, hu, akan Rasulullah. Paham atau bundet kalimatnya? Oh yusaddiquhu, dan membenarkan siapa rajul itu, hu, akan Rasul. Inilah, ini yang pertama, ketika dia datang kemudian tiba-tiba langsung manggil tanpa ada sebutan Nabi, tanpa ada sebutan Rasul. Ya Muhammad, langsung tanya, akhbirni anil Islam, kabarkan aku apa itu Islam. Ketika ditanya itu kemudian Rasulullah menjawab, karena Rasulullah tahu, al-Islamu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian dilanjutkan, dan Islam itu tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji jika engkau mampu. Inilah Islam. Ini biasanya disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Di sinilah. Yang pertama adalah syahadatain, 2 syahadat, bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ini. Tidak hanya kita yakin bahwa Allah itu Tuhan, tapi juga yakin bahwa Allah itulah Tuhan yang berhak untuk
sembah. Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengakui bahwa yang menciptakan dunia, menciptakan langit ini adalah Allah. Mereka mengakui, tapi mereka tidak mau menyembah Allah. Nggak tahu. Ini kafir, ingkar. Tahu, tapi nggak mau. Nggak mau. Mereka nggak mau. Mereka tahu. Kurang gimana ya? Masa Tuhan cuma satu gitu. Masa Tuhan cuma satu. Maka mereka kemudian membuat wasilah-wasilah, bikin patung disembah. Dan patungnya banyak juga. Ini patung ini nanti yang menurunkan hujan. Patung ini yang memberikan rezeki. Patung ini nanti yang memenuhi kebutuhan. Pokoknya banyak patung. Karena mereka nggak bisa menggambarkan Allah, maka membuat kayak gitu. Bisikan-bisikan setan, naudzubillah min dzalik. Ayatnya gimana itu? Saya kulun Allah amman khalaqas samawati wal arda amman khalaqas samawati wal arda sakhara la yaqulun Allah. Banyak ya. Lupa kalimat tepatnya. Intinya ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi, mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakan. Tapi mereka tidak mau menyembahnya. Bahkan Nabi Muhammad pun juga mereka, sebagian dari mereka juga meyakini kalau Muhammad ini adalah Nabiullah. Muhammad ini adalah Nabi Allah. Tapi mereka tidak mau kemudian menyatakannya. Tidak mau menyatakan di hadapan orang kalau Muhammad ini adalah Nabi. Mereka gengsi. Terutama para pembesar-pembesar Quraisy pada zaman dulu, tokoh-tokohnya. Mereka sudah tahu, wah ini bukan orang biasa ini. Kayaknya utusan Allah ini. Tapi mereka gengsi. Kalau seandainya mereka mengakui hal tersebut, mereka khawatir akan kehilangan titelnya, harga dirinya. Sudah tidak ditokohkan lagi di hadapan orang-orang. Citranya akan turun. Mesti yang akan diagungkan adalah Nabi Muhammad. Misalnya seperti itu. Salah satu rukun Islam yang pertama adalah syahadatain, bersyahadat, bersaksi, mengakui bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Kemudian meyakini bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Kemudian watuqimas shalah, mendirikan sholat. Iqamus shalah, mendirikan sholat ini tidak hanya kemudian menjalankan sholat, tidak. Mendirikan sholat ini menjaga sholat. Baik menjaga waktu, menjaga kesucian badan maupun kesucian tempat. Kemudian juga berusaha untuk khusyuk. Maka itulah yang dimaksud dengan mendirikan sholat atau menegakkan sholat. Tidak hanya menjalankan. Karena kalau menjalankan saja bisa kemudian sholatnya santai-santai. Sehari 5 kali sholat kemudian dilaksanakan sekali. Kan yang penting sholat. Sekali sholat, habis isya langsung sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sekali. Tapi mendirikan sholat, menegakkan sholat, menjaga waktu-waktunya, menjaga kesuciannya, menjaga khusyuk, menjaga tumakninah dalam ibadah sholat tersebut. Atau dia zakat dan menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Adapun kalau zakat fitrah kan ditunaikan di saat bulan Ramadan, atau bisa juga
tidak di bulan Ramadan sudah masuk Syawal, intinya dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah. Kalau zakat mal kan juga ada banyak. Ada zakat emas, zakat perak. Kemudian kalau punya ternak, kambing, sapi, unta, mestinya sesuai kadarnya. Ketika sudah mencapai nisab, baru kemudian wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ini akan dibahas di bab zakat di pelajaran fikih. Watasuma Ramadana, dan berpuasa Ramadan. Inilah kewajiban kita yang alhamdulillah saat ini kita laksanakan puasa Ramadan. Kita dalam 1 tahun 12 bulan hanya diwajibkan 1 bulan saja untuk berpuasa. Coba bayangkan kalau kita puasa itu kayak puasanya Nabi Daud itu. Itu kalau di total jadi berapa bulan itu? 6 bulan. Kan seling-seling. 1 hari puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak. Otomatis kalau 1 bulan, berarti puasanya setengah bulan. Bagi 2 loh. Kalau 1 tahun 12 bulan, berarti bagi 2, 6 bulan. 6 bulan berpuasa. Ya? Mesti dilaksanakan itu. Makanya kita nggak diwajibkan seperti itu, kita nggak akan mampu. Hah? Nggak tahu itu kewajibannya dulu. Makanya kita nggak diwajibkan di situ. Kalau itu menjadi sebuah kewajiban, otomatis kan mengkodok itu. Kalau sebuah kewajiban. Alhamdulillah kita tidak diwajibkan puasa Daud. Dan diwajibkannya puasa Ramadan saja hanya 1 bulan. Dan ada ketentuan-ketentuannya. Mesti ada namanya niatnya kapan niat puasa Ramadan. Tabiitun niyah. Niat waktu di malam hari. Kalau pagi boleh enggak? Paginya kapan? Pas sahur. Pas sahur itu kan masih termasuk malam ya. Kalau belum subuh soalnya. Belum subuh. Makanya itu hati-hati. Ini udah niat toh. Alah, niat kan di dalam hati. Udah biasanya kalau niat itu udah waktu selesai imam kemudian selesai witir itu langsung bebas. Nah itu sama. Loh, mau pakai bahasa Italia, bahasa Prancis enggak masalah. Di dalam hati, Mas. Mengucapkan niat hukumnya apa? Sunnah. Karena membantu hadirnya niat di dalam hati. Ya itu enggak pakai ucapan langsung. Dah, enggak kedengeran toh. Di dalam hati. Kecuali kalau hati kita sudah bersatu gitu bersama itu tamat. Ya enggak bisa. Gitu ya. Enggak sunnah. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan ini rukun Islam yang terakhir yaitu berhaji ke Baitullah jika mampu ya. Jadi tidak harus dipaksakan. Kewajiban berhaji ini bagi orang yang mampu untuk berangkat ke sana. Kalau sekarang kan harus butuh kendaraan dan kendaraan itu membutuhkan biaya. Jadi mampu dalam biaya. Jangan kemudian kita berhutang untuk berhaji, dia berarti nggak mampu. Harus hutang dulu untuk berhaji, nggak mampu. Nah ini berarti dia nggak mampu, dia nggak ada kewajiban di situ. Meskipun secara hukumnya kan berhutang itu kan nggak dosa, ya, yang penting dibayar. Kalau kayak gitu kan membebani diri. Pengen banget haji, nggak punya uang, kemudian memaksakan hutang, setelah haji sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa nyaur hutang, malah gimana itu nanti?
Nah, iya. Makanya alhamdulillah ini haji itu tidak diwajibkan, tidak kayak kewajiban sholat, tidak kayak kewajiban puasa. Ini itu yang mampu aja. Bahkan kalau puasa pun jika hanya untuk yang mampu. Kalau sholat kan karena saking pentingnya sholat. Karena saking pentingnya sholat itu bahkan orang sakit pun juga diwajibkan sholat. Sesuai kemampuan masing-masing. Kita mampu berdiri sholat dengan berdiri. Tidak mampu berdiri sholat dengan duduk. Tidak mampu duduk sholat dengan berbaring. Tidak mampu berbaring. Berbaring sudah berbaring. Cuman nggak mampu, nggak bisa gerak apa-apa. Ya dengan isyarat. Nggak bisa gini tapi sadar. Mampunya. Selagi dia masih sadar, maka itulah semampunya dia dalam menjalankan ibadah sholat. Kalau puasa kan beda dengan sholat. Kalau mau beneran nggak mampu kan akhirnya bisa diganti dengan fidyah. Orang tua renta nggak mampu untuk puasa dan nanti ketika mau qadha pun juga nggak mampu, akhirnya kan bayar fidyah. Beda dengan sakit. Dia waktu itu sakit maka tidak ada kewajiban puasa di bulan Ramadan, tapi nanti diqadha setelah selesai bulan Ramadan ketika sudah sembuh. Bisa diganti waktu. Dan ketika benar-benar nggak mampu bisa diganti dengan yang lain. Tapi kalau sholat kan tetap. Makanya as-sholatu imaduddin Ismail bukan. Imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kayak gini ada tiangnya, ketika bangunan itu ada tiangnya. Ketika tiangnya nggak ada kan otomatis bangunannya apa? Iya, ini pertanyaan pertama yang diajukan oleh rajul kepada Rasulullah yaitu tentang Islam. Kemudian dilanjutkan. Qala berkata siapa rajul sodakta. Ini sudah ya tadi. Oh ya, sudah tak artikan ya. Oh isatiku. Ini ketika sudah bertanya, dia tanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba rajul ini tadi malah mengatakan, wah kamu benar. Tanya kemudian kamu benar. Para sahabatnya akhirnya kaget, heran. Loh, siapa ini? Sok tanya tiba-tiba benarkan. Kok sok jago gitu? Jago. Pada saat itu bertanya, Ustaz, hukumnya ini apa? Kok kayak gini? Dijawab, benar Ustaz. Oh, kalau kita yang diperlakukan seperti itu mesti kita sudah anyel loh, emosi rasanya. Tapi Rasulullah Masya Allah ditanya, kemudian dijawab, kemudian malah membenarkan, santai saja, diam. Sahabat yang kelihatan agak anyel gitu, heran juga anyel. Kemudian dilanjutkan, qala berkata siapa rajul, fa akhbirni anil iman, fa akhbirni, lalu beritahukanlah siapa engkau ni padaku anil iman tentang iman. Qala berkata siapa Rasul, antuk minabillahi, adalah bahwa engkau beriman, bahwa beriman siapa engkau, billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan utusan-utusannya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa tu'mina dan beriman siapa engkau bil qadari dengan takdir atau ketentuan Allah, khairihi rupanya baiknya, ini badalnya, wasyarrihi dan buruknya. Qala berkata siapa rajul, sodakta, benar engkau. Nah, emosi ini. Ini yang kedua, ketika sudah tanya masalah Islam dijawab, kemudian membenarkan. Yang kedua kemudian dia tanya tentang iman. Ya Rasulullah, apa itu iman?
Rasul menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir atau biasanya disebut dengan qada dan qadar. 6. Masuk rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Harus percaya. Membenarkan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bahwa Allah lah yang memberikan rizki. Pokoknya kita mengimani Allah, juga mengimani sifat-sifatnya Allah. Iman itu ada berapa bisa? 3 ya. Biasanya disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu ada lagi. Ini yang secara globalnya 3 ini. Rububiyah tentang Rabbnya Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan segalanya. Jadi kita yakin. Kemudian uluhiyah harus kita yakin bahwa Allah lah yang berhak untuk disembah, yang patut untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian asma wa sifat, kita juga meyakini bahwa Allah itu punya nama-nama dan nama-namanya itu juga sifatnya Allah. Ketika Allah disebut Ar-Razzaq, kita harus yakin bahwa Allah lah zat yang memberikan rezeki. Allah Ar-Rahim, yang maha penyayang. Kita harus yakin bahwa Allah adalah maha penyayang. Pokoknya semua sifat yang dimiliki Allah itu melekat pada Allah, kita harus yakin. Nggak boleh kemudian menolak sifat tersebut. Allah maha kuat, dapat mengalahkan siapapun. Wa rusulihi wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Segala atau malaikat yang punya nama yang dicantumkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kita semuanya harus yakin. Misal adanya malaikat Jibril, ada malaikat yang namanya malaikat Jibril, dia pembawa wahyu, kita harus yakin, harus beriman dengan adanya hal tersebut. Di dalam Al-Quran ada sebutan malaikat Mikail, ya harus yakin. Pokoknya segala nama malaikat, atau malaikat yang punya nama-nama khusus yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kita harus yakin bahwa benar adanya malaikat tersebut. Adapun ketika malaikat-malaikat yang punya nama yang tidak disebutkan di situ, kita nggak perlu meyakini bahwa malaikat itu tidak pernah membangkang perintah Allah, tidak pernah bermaksiat. Apapun yang diperintah oleh Allah pasti akan dijalankan. Kita harus yakin, karena ada di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Harus yakin. Ada malaikat mencabut nyawa, kita harus yakin juga. Adapun namanya ini nggak disebutkan. Ini banyak versi lagi. Yusroel itu enggak. Penting kita yakin bahwa ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Ada malaikat Raqib Atid, itu ada tuh. Mayubaddalul qaul gimana? Alaihi Raqibun Atid ayatnya. Awalnya gimana ayatnya? Wah, bukan. Raqibun Atid itu loh. Qaf. Hah? Apa? Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang dilafatkan, diucapkan semuanya nanti akan dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Meskipun
banyak pendapat masalah raqib atid ini. Apakah raqib atid ini 2 malaikat ataukah 1 malaikat? Sebutannya raqib atid, pencatat baik buruk. Lagi. Ya itu yang jadi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 malaikat. Malaikat raqib sendiri, malaikat atid sendiri. Ada yang itu memang malaikat raqib atid gitu. Pencatat amal baik dan buruk. Nggak tahu, makanya yang penting ada malaikat pencatat amal baik dan buruk. Dan jumlah malaikat itu banyak banget jumlah malaikat. Dan kita juga harus meyakini bahwa ada salah satu malaikat yang pembawa wahyu. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Dulu pernah Rasulullah SAW melihat bentuk aslinya malaikat Jibril, bahwa malaikat Jibril itu punya berapa sayap? 600 sayap. 600 sayap. Terus nggak tahu gimana, kita nggak tahu. Intinya malaikat itu punya 600 sayap. Malaikat Jibril. Karena beda-beda. Malaikat itu beda-beda. Sayap ajnihah, sayap. Nggak tahu, pokoknya 600 sayap. Mau dipasang di mana nggak? Jadi kita meyakini bahwa malaikat Jibril itu punya 600 sayap. kita nggak perlu kemudian membayangkan hal-hal yang gaib. Terus itu nanti kalau Pak gini, terus kalau turun ke bumi, dan sayapnya itu dari ujung yang bagian ini, ujung sana nggak kelihatan sampai ujung timur nggak kelihatan, saking bedenya. Makanya bumi ini kan dihuni oleh para manusia, nggak dihuni oleh malaikat. Coba kalau dihuni malaikat, jadi bola kayaknya tempat besar, emang malaikat itu besar. Nah, ceritakan itu bang, pada waktu malaikat itu posisinya duduk di langit, kemudian kaki satunya ada di bumi, satunya ada di langit, kayak duduk gini gitu, saking gedenya. Dan kan kalau malaikat yang meniup trompet sangkakala ya, misal kalau trompetnya gede, terus bumi segini, trompetnya segini, sekali ditiup mesti langsung hancur. Jangan bayangkan trompetnya kayak trompet ulang tahun itu. Satu tiupan itu sudah menghancurkan bumi ini, Mas. Maka kalau seandainya malaikat besar, kemudian trompetnya juga besar, adanya ya, itu mesti sekali tiupan langsung hancur. Betapa kuasanya Allah Ta'ala mampu menciptakan malaikat yang sebegitu besarnya, dapat kemudian meniup trompet, bisa menghancurkan dunia, menghancurkan bumi. Nggak tahu, kita nggak boleh yakin itu. Yang penting ada malaikat yang tugasnya untuk nanti meniup sangkakala ketika hari kiamat. Dan saat ini pun juga malaikat itu sudah siap-siap. Kok udah tinggal diperintah Allah, tiup, langsung. Enggak, malaikat Mas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak dikasih syahwat kayak kita, Mas. Enggak capek. Bahkan ada malaikat yang tugasnya untuk sujud, dari dulu sampai sekarang masih sujud terus ada gitu. Enggak akan berhenti. Enggak capek, enggak kayak manusia. Manusia itu dikasih syahwat, hawa nafsu. Enggak tahu, enggak disebutkan dia makan atau enggak. Harut marut. Malaikat Harut Marut. Enggak tahu. Kita harus hanya meyakini adanya malaikat-malaikat yang memiliki tugas masing-masing
yang dinaskan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kita meyakini hal-hal yang seperti itu. Ada beberapa malaikat yang diberitahukan kepada kita nama-namanya, maka kita harus meyakini bahwa itu adalah nama malaikat tersebut saja. Nah, kemudian harus tahu, punya trompetnya kayak apa bentuknya, nanti suaranya itu tet, rot, wek, enggak. Kita enggak coba. Bayangkan kita ada tiup langsung hancur bumi, apa hancur. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Kita juga harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya Allah, baik itu Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, juga suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Itu harus meyakini itu. Sesuatu atau kitab-kitab yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, kita meyakini hal tersebut. Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada nabi-nabi tertentu. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Nih, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rasul-rasul yang diutus di bumi ini, terutama yang 25 nabi dan rasul yang termaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Maka itu yang wajib kita imani. Adapun rasul atau nabi yang tidak termaktub dalam dua hal tersebut dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis, kita tidak perlu untuk mengimaninya. Terutama nama-namanya. Memang banyak. Paling banyak rasul dikirim itu di Bani Israel. Banyak banget dikirim di sana. Tapi lihat aja, emang kelakuannya mereka itu kayak gitu. Sudah banyak dikirim nabi, dikirim rasul, tapi masih bangkang sampai sekarang. Memang sifatnya gitu. Orang-orang dolinnya. Dolin atau magdub yang Yahudi. Magdub ya. Kalau Nasrani kan dolin, tersesat. Dia sudah tahu tapi malah tersesat. Kalau magdub ya, yang Yahudi. Makanya kan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalannya orang-orang yang lurus, yang bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dimurkai, emang itu nganyelke, menjengkelkan, suka menyelisih janji. Hingga sekarang suka menyelisih janji orang-orang Yahudi itu. Janji gencatan senjata dimulai, baru dimulai tiba-tiba langsung paginya gencatan senjata, siangnya langsung ngebom lagi. Isi janji. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian nanti gencatan senjata sampai berapa tahun, langsung mengisi janji. Nggak bisa dipercaya. Bahkan nggak ada kiamat pun nggak bisa dipercaya. Orang-orang Yahudi. Wal yaumil akhir. Kayak ada sesuatu yang mau keluar. Tapi nyangkut. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kita harus yakin bahwa nanti ada kehidupan di yaumil akhir. Kehidupan itu tidak hanya di dunia ini, tapi ada di akhirat ada. Yang mana itu nanti adalah kehidupan yang kekal. Kalau seandainya tidak ada hari akhir, tidak ada akhirat, pasti kita akan melihat betapa tidak adilnya Allah. Bayangkan orang yang hidup di dunia, dia hidup dalam keadaan miskin, terlantar, nggak punya apa-apa, bisa menikmati, nggak bisa menikmati kehidupan di dunia. Terus kemudian enak yang hidupnya kaya, punya jabatan, punya kekuasaan, hidupnya enak terus di dunia. Tapi orang-orang yang miskin, yang kesusahan ini tidak pernah merasakan kebahagiaan. Maka dengan adanya akhirat, dengan adanya hari akhir ini,
memberikan keadilan bagi orang-orang yang ketika di dunianya dia merasa kesusahan, tidak pernah bahagia. Bahagia dalam hal mendapatkan harta dunia ya Mas ya. Soalnya kalau orang itu meskipun miskin, tapi ketika dia beriman kepada Allah, pasti hatinya akan tenang. Berbeda dengan orang-orang yang punya harta banyak, kekuasaan, tapi tidak punya iman, mereka itu akan gelisah setiap saat. Bahkan ketika kita punya harta misalnya, punya sesuatu yang kita banggakan, pasti kita akan sangat-sangat maksimal dalam menjaganya. Bahkan punya baju baru ya, punya baju baru, nanti memakai itu kayak gini, nanti kalau duduk tuh biar nggak kelipat-lipat kayak gitu tuh. Habis dipakai, kemudian selesai dipakai, mau dipakai lagi, udah lipat, setrika lagi, dipakai, sampai diperbudak oleh dunia. Karena ini kalau belum bersin itu rasanya kayak nyangkut itu. Wal yaumil akhir, di akhir juga adanya alam kubur, alam barzah, itu juga harus kita yakini. Sesuatu yang ada di akhirat harus kita yakini, adanya surga, adanya neraka, adanya sirat, jembatan sirat, adanya nanti ashabul a'raf yang menunggu masuk ke dalam surga. Ini tentunya orang-orang yang spesial. Nanti biasanya kebanyakan dari mereka itu akan masuk surga. Misalnya orang-orang yang di dunia dia tidak diberikan pemikiran normal oleh Allah Ta'ala. Bahasanya apa? Enggak, bahasa yang lebih bagus. Yang lebih bagus yang biasanya orang-orang itu loh. Bahasa ini. Orang-orang lupa. Sakit. Ya biasanya kayak gini, sebutannya apa itu? Bukan. Kalau ODGJ itu kan kayak orang-orang yang dia itu bikin kerusakan gitu. Tapi ini orang-orang yang dia nggak normal. Tapi nggak suka ganggu. Dia masuk biasanya di SLB gitu. Sebutannya apa? Orang lupa. Sebutannya selain bahasa istimewa apa? Namanya apa? Kalau gangguan mental itu kan kayak sudah di di simbiosis itu apa? Orang lupa. Bukan. Disabilitas ya bisa, orang disabilitas. Tapi ada nama lain lagi. Intinya itulah. Maka hati-hati Mas. Jangan sampai kita menyakiti orang-orang seperti itu. Itu ahli surga itu. Ya itu ganggu emang. Maksudnya kemudian ngajak berantem terus dipukul dia kalah itu toh. Orang lari kemudian diajak berantem itu. Ini misalnya dia nggak ngapa-ngapain terus kita ganggu, kita ejek, jangan. Hati-hati. Orang-orang nggak gitu, orang-orang yang luar biasa seperti itu sudah dijamin masuk surga kan. Kita yang belum ada jaminan, ngapain sombong? Kadang kebanyakan dari kita tuh malu loh, misalnya kayak punya teman kayak gitu. Padahal itu penghuni surga. Yang saya kita deketi masuk surga.
tanpa hisab. Apa yang mau dihisab? Apa yang mau dihisab? Apa yang mau dihisab? Dia nggak punya apa namanya pemikiran, mau ngapain nggak tahu. Ibarat kayak orang tidur, nggak tahu apa-apa, apa yang mau dihisab? Sesuatu yang ada di akhirat, perjalanan menuju akhirat, kita semuanya harus meyakini adanya hal tersebut sesuai yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau nanti di surga ada sungai mengalir di bawahnya, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air tawar, harus meyakini hal tersebut. Sesuatu yang ada di Al-Quran maupun di hadis harus yakin. Bayangkan Khomer ya, sungai Khomer, sungai Ciu bahasanya. Susu dibuat jadi sungai, madu dibuat jadi sungai. Terus kemudian, Ustaz, lengket Ustaz. Makan semut. Enggak gitu, Mas. Terus pokoknya enak lah. Itu enak, nanti tinggal kalau haus tinggal minum. Bahkan minumannya sendiri itu lebih jos daripada yang ngalir itu. Itu ada dibuat untuk aliran saja. Apalagi yang digunakan untuk minum, ini lebih istimewa lagi. Itu renang itu. Pokoknya nyaman, nggak ada sesuatu yang tidak mengenakkan jiwa. Di surga seperti itu. Tidak ada sesuatu yang bikin nggak enak. Nanti kalau makan kebanyakan otaknya belembung. Enggak. Nggak ada istilahnya sakit perut, mau pipis, pusing, nggak ada. Isinya semuanya enak dan enak. Maka apa belum? Orang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Masuknya surga seseorang itu karena rahmatnya Allah. Kalau karena amal kita itu nggak bakal sebanding, Mas. Amal kita apa gitu? Kita ngaji saja sehari cuma berapa jam? Bahkan 1 jam suruh ngaji saja, yang ngajinya 5 menit, sisanya untuk ngelamun, ngobrol, guyon. Nggak sebanding dengan surga yang begitu besar nikmatnya. Sesuatu yang kita inginkan akan tercapai di sana. Antum mau minta apapun akan tercapai. Tercapai. Bisa tanpa harus mengandung pun bisa. Bisa sesuatu yang diinginkan akan dia dapatkan. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita nanti akan masuk surga? Itu yang menjadi pertanyaan. Surga itu kayak gitu. Cuman apakah kita pantas masuk surga gitu? Sering ganggu temen, sering bohong, ngaji aja rame, guyonan, ngobrol, nggak serius, sholatnya nelat-nelat. Itu yang jadi pertanyaan kita. Yang jadi pertanyaan kita tuh bukan nanti kita masuk surga di mana? Ya, masuk surga enggaknya itu loh, Mas. Kalau kita banyak dosa tapi masih punya keimanan, bisa masuk surga, tapi dengan catatan dimasukkan neraka dulu. Kenapa kita mau masuk neraka dulu? Enggak apa-apa Ustaz, masuk neraka cuma sehari. Bahkan mendapatkan sisaan neraka yang hanya sekejap pun bisa melenyapkan kesenangan yang sudah dirasakan ketika di dunia. Di dunia hidup 60 tahun penuh dengan kenikmatan. Kemudian ada siksaan di neraka hanya sedikit saja, itu sudah lupa. Ketika ditanya Allah tuh nggak pernah mendapatkan
sebuah kenikmatan di dunia. Tapi sebaliknya, orang-orang yang di dunianya penuh dengan kesusahan, hidupnya penuh dengan kesusahan, tapi dia tetap iman kepada Allah, tetap sabar, ketika di akhirat kemudian diberikan surga, kenikmatan, ditanya oleh Allah Ta'ala, bagaimana kehidupanmu dulu di dunia? Dia lupa dengan kehidupan yang ada di dunia, bahwa di dunia telah sengsara. Dia lupa dengan kesengsaraan itu. Yang dia rasakan adalah enak. Saking segitunya, saking kuatnya, saking dahsyatnya surga dan neraka ketika di akhirat kelak. Maka itu kita hanya bisa berusaha untuk menggapai rahmatnya Allah itu dengan cara apa? Dengan kita beramal. Semakin banyak kita beramal ikhlas karena Allah, maka insya Allah nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Jangan kemudian, Ustaz, kan masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Jadi kita nggak perlu beramal soleh, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Yang penting dapat rahmatnya Allah. Nah, bagaimana cara menggapai rahmatnya Allah? Ya dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ketika kita sudah diridhoi Allah, insya Allah nanti akan mendapatkan rahmatnya. Ya sama halnya ketika antum dengan orang tua misalnya. Ketika antum berbuat baik kepada orang tua, pokoknya sesuatu yang diperintahkan dalam kebaikan dituruti. Pasti orang tua kita itu akan senang banget dengan kita. Kita akan dimanjakan. Tapi kalau hari-harinya menjengkelkan, nggak bakal kemudian minta kita dituruti, nggak mungkin. Jam 10. Atau minabil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang menimpa kita, baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, itu semuanya sudah takdir dari Allah Ta'ala. Kita sakit itu takdir Allah. Kita ngafal Quran cepat, hafalan kita lancar, itu juga takdir dari Allah. Kita saat ini nggak bisa, bodoh, itu juga takdir dari Allah. Ketika nanti kita berusaha kemudian jadi pinter, itu juga takdir dari Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah uniknya itu gini Mas. Kita tahu kalau hal tersebut takdir. Tapi kita masih diberikan pikiran. Bisa diberikan pikiran. Mana yang ini baik, mana yang ini buruk. Mana sesuatu yang nanti menuju ke surga, mana sesuatu yang menuju neraka. Jadi kayak seakan-akan kita tidak bisa kemudian menyalahkan takdir Allah. Misal orang dia minum khamar kemudian dihukum, tanya kenapa kamu minum khamar? Karena takdir Allah. Tidak bisa antum kemudian nyalakan hal tersebut. Sebelum antum minum khamar kan antum tahu gitu loh. Kita tahu, langsung tahu loh. Kalau minum khamar ini nggak boleh, nanti kalau minum dihukum, kan udah tahu, dikasih pikiran. Ini masalah nekat. Jangan kemudian malah menyalahkan Allah. Meskipun hal tersebut semuanya sudah takdir Allah. Mencuri, kemudian kenapa kamu mencuri? Takdir Allah. Karena meletakkannya aku mencuri. Uniknya di situ. Kita masih diberikan pilihan. Mau pengen jalur yang baik atau jalur yang tidak baik. Kamu pengen kaya, pengen jalur yang halal atau jalur yang haram. Kasih pilihan. Halal ya udah, ini bekerja keras, kemudian hati-hati jangan sampai menerjang sesuatu yang dilarang Allah, jangan masuk ke dalam riba. Sama ini, penting ini, susah ini kalau riba ini. Hati-hati. Apalagi kalau antum melihat HP itu sering banget muncul gitu iklannya apa? Pinjol. Aplikasinya banyak banget. Aplikasi itu judol
gede kalau itu. Yang pinjol mas. Aplikasi pinjol ada apa? Wih, banyak banget. Oh, sampai kadang tak skip gini malah ke download. Penyakit malah ke download. Kayak apa aplikasinya? Hati-hati. Menggiurkan soalnya. Bayangkan ketika tidak punya uang sepeser pun kemudian tinggal download aplikasi bisa pinjam 100 juta. Bisa pinjam 80 juta, 50 juta. Tinggal download masuk ke rekening, data isi identitas, dapat uang. Enak loh. Kalau orang-orang yang hidupnya malas tuh biasanya itu pinjam aplikasi ini sekian, pinjam sini sekian, ini, Pokoknya hidupnya pernah penuh dengan beban karena ditagih dari sini, tagih dari sini, tagih dari sini. Bunganya itu loh banyak banget kalau pinjol gitu. Bunganya banyak banget. Ada yang punya 2%, ada yang ya 0,5% gitu. Tapi nanti sehari, tiap hari itu nambah. Apa pusing ya? Minjem tapi ada riba di sana, berat. Meskipun itu takdir sudah ditetapkan Allah, tapi alhamdulillah kita masih diberikan pikiran bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, sehingga tidak bisa kita kemudian menyalahkan Allah dengan berdalih ini adalah takdir Allah. Maka semoga kita berdoa semuanya, semoga kita mendapatkan takdir yang baik dari Allah Ta'ala, dan kita nantinya ketika di akhirat menjadi hamba-hamba yang mendapatkan rahmatnya, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu ya tentang iman. Besok lagi insya Allah kita lanjutkan tentang ihsan. Ini 3 tingkatan ya. Tingkatan tertinggi nanti ihsan, kedua iman, ketiga baru Islam. Gitu. Ketika orang Islam belum tentu iman, tapi kalau iman sudah tentu Islam. Ketika orang iman belum tentu ihsan, tapi kalau ihsan sudah tentu iman dan Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.